sebagai partisipan biasa, dan beliau memberikan untuk mewakili beliau pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ketua DPR dan segenap anggota DPR yang sempat hadir pada malam ini, Bapak Forkopimda, dalam hari ini Bapak Kapolres atau yang mewakili beliau beserta jajarannya, Pak Dandim, Kejari, segenap pimpinan OPD, staf ahli dan asisten yang saya hormati dan saya muliakan, pimpinan BUMN yang sempat hadir yang saya hormati, para camat, kabak, kades dan lurah, serta hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan juga sehingga kita sempat hadir pada malam hari ini dalam rangka mengikuti ceramah Ramadan via Fitkom. Demikian pula salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin peserta Fitkom yang saya hormati, bahwa pada malam ini kita memasuki malam ke-21 Ramadan atau malam ke-10 akhir Ramadan, di mana malam ini sangat istimewa bagi kita semua karena termasuk malam yang diprediksi turunnya Lailatul Qadar, maksud saya, sebagaimana dalam hadis Bukhari bahwa carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab atau mengharapkan pahala, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Karena keberadaan malam Lailatul Qadar ini tidak bisa diprediksi secara pasti, maka tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin dengan cara tetap menjaga semangat ibadah selama bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir ini. Semangat ibadah yang dimaksud termasuk mengikuti ceramah Ramadan via Fitkom yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Sulaiman Ansar, SAG MA. Apalagi bila kita semua tidak meninggalkan Fitkom ini sebelum acara selesai, tentulah pahalanya berlipat ganda. Selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Ustaz Sulaiman Ansar untuk menyampaikan ceramahnya. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhal Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Wakil Bupati Pinrang yang saya hormati, Bapak Sekda, Pak Ketua DPRD, dan seluruh kepala OPD dan seluruh peserta jamaah video conference pada malam hari ini yang kesemuanya insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak terasa malam ini kita sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Walaupun pada bulan Ramadan ini terasa lain dari bulan-bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Karena kebanyakan ibadah kita laksanakan di rumah. Namun dari itu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala
menurunkan sesuatu peristiwa di dunia ini, itu semuanya pasti ada hikmah di dalamnya. Kita tahu bahwa Syekh Imam As-Sabuni membagi sifat dunia ini menjadi 4. Yang pertama, dunia itu cirinya singkat. Singkat sekali. Kita masih terngiang di telinga kita akan menyambut bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Waktu itu memang terasa sangat singkat, hadirin sekalian. Lalu yang kedua, ciri dunia itu ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Biasa ulama kita mengistilahkan bahwa dunia ini adalah sesungguhnya hanyalah permainan. Lalu yang ketiga, dunia ini disebut sebagai al-makanul musibah. Tempatnya musibah. Tempatnya ujian. Jadi sebenarnya kita sebagai orang yang beriman, ketika diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu gelisah. Karena memang dunia ini adalah tempatnya Allah menurunkan musibah, menguji manusia bagi orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah katakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Saya tidak membiarkan, kata Allah, manusia itu mengaku dirinya bahwa saya ini beriman. Wahum la yuftanun, sebelum saya memberikan ujian kepadanya. Saat ini kita berada dalam wabah pandemi COVID-19. Kita ambil hikmahnya, hadirin sekalian, jamaah sekalian, bahwa boleh jadi COVID-19 ini adalah utusan Allah, tentara Allah yang dikirimkan oleh Allah untuk mengingatkan kepada kita. Nah, mungkin selama ini kita masih kurang dekat dengan Allah. Buktinya, saya biasa memberikan anekdot bahwa jangankan orang yang rajin ke masjid saat ini, orang yang tidak pernah melihat pintunya masjid, banyak yang protes ketika masjid ditutup. Ya. Itu mungkin saking semangatnya kita beragama saat ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita. Setelah nanti wabah ini berlalu, kita melihat apakah orang-orang yang protes ditutupnya masjid untuk salat Jumat, ditutupnya untuk salat berjamaah, salat tarawih dan sebagainya. Mereka yang selama ini protes, yang sebelumnya tidak pernah datang ke masjid, menjadi rajin ke masjid. Hikmah yang kedua, Allah menginginkan kita, saat ini kita sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga bagi yang ibu-ibu, Allah menginginkan kita lebih dekat dengan keluarga kita. Kita tahu bahwa di zaman kecanggihan teknologi saat ini, orang duduk berdampingan saja kadang tidak saling baku sapa. Masing-masing sibuk dengan dunia mayanya. Ya, tapi sekarang keluarga, bapak harus dekat dengan anaknya, istri harus dekat dengan istrinya, suami harus dekat dengan istrinya, seorang ibu harus dekat dengan anaknya, karena harus berada di rumah. Salah satu hikmahnya. Makanya jamaah sekalian, ketika Allah menurunkan musibah, kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu takut. Apa yang kita harus takutkan dengan adanya COVID-19 ini? Apakah kita harus panik? Kita sebagai orang yang beriman,
Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak mencari mati. Tapi orang beriman tidak gelisah dengan kematian. Tetapi justru orang beriman itu senantiasa selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Kalau kita memang beriman, maka kita harus siap-siap. Apapun jalannya musibah itu datang, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa basyiris sabirin. Kata Allah, cukup kamu sabar saja. Ketika aku berikan ujian, aku berikan cobaan, kamu sabar saja menghadapinya. Ya, jadi ikhtiar kita, ya, kita tetap berikhtiar. Ikhtiar kita seperti apa yang disampaikan protokol kesehatan. Bahwa menghadapi pandemi ini kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus rajin membersihkan diri. Ketika kita dari luar, pakaian yang sudah kita pakai kita harus langsung cuci. Itu ikhtiar dunia kita. Lalu ikhtiar akhirat kita menghadapi musibah, Allah sangat jelas. Alladzina idza asabathum musibah. Ketika kamu ditimpakan musibah, kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi boleh jadi hadirin sekalian, wabah yang menimpa kita saat ini adalah cara Allah mengetuk hati kita. Mengetuk hati kita yang selama ini sombong dengan kemampuan diri kita. Dengan kemampuan kapasitas ilmu yang kita miliki. Dengan kemampuan jabatan yang kita miliki. Dengan kemampuan harta yang kita miliki. Apapun kekuatan yang kita miliki yang selama ini kita sombongkan. Allah seolah-olah mau berbicara lewat corona ini hanya dengan makhluk yang kecil ini. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah hikmah yang harus kita petik dalam apa yang menimpa kita saat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Lalu yang kedua, dunia ini al-makanul ibadah. Dunia ini adalah tempatnya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi orang yang senantiasa baik ibadahnya, orang yang senantiasa dekat dengan Allah, itu tidak akan pernah gusar ketika ditimpa musibah. Mungkin kita pernah mendengarkan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, dia sendiri secara pribadi menderita penyakit. Yang menurut ulama tidak pernah ada penyakit yang separah yang dialami oleh Nabi Ayub. Dan tidak akan pernah lagi ada penyakit setelah apa yang ditimpakan kepada Nabi Ayub. Ada yang riwayat mengatakan bahwa badannya kena dimakan belatung, ulat-ulat. Sampai seluruh badannya hancur. Kecuali karena atas permintaan Nabi Ayub, hanya dua yang tidak dimakan oleh ulat. Lidah dan hatinya. Nabi Ayub berbicara kepada ulat itu, wahai ulat, saya tahu engkau diperintahkan oleh Allah, tapi saya minta jangan kamu makan lidahku dan hatiku. Karena kalau kau makan hatiku, saya tidak bisa mengingat lagi Allah. Kalau kau makan lidahku, maka saya tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi Ayub mau beribadah kepada Allah, dia cabut. Setelah ibadah, dia ambil kembali itu belatung ulat-ulat supaya kembali ke badannya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta kepada Allah. Malah yang selalu diucapkan oleh Nabi Ayub, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pernahkah kita kalau sakit perut kita mengatakan Alhamdulillah?
Pernahkah kita ketika dikena musibah kita mengatakan alhamdulillah? Pernahkah kita ketika kita kecurian motor kita mengatakan alhamdulillah? Pernahkah kita ketika suami kita selingkuh kita mengatakan alhamdulillah? Pernahkah kita mengatakan ketika kita ditimpa musibah kita mengatakan alhamdulillah? Nabi Ayub justru mengatakan alhamdulillah, Allah masih cinta kepada saya. Bahkan pernah ditanya oleh istrinya, ya Nabiullah, kamu ini nabi, kenapa kamu tidak minta kepada Allah supaya disembuhkan penyakitmu itu? Kamu ini nabi, begitu kamu minta pasti akan dikabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Wahai istriku, saya ini sudah hidup 80 tahun. Saya sakit 20 tahun, artinya saya sehat 60 tahun. Jadi kalau saya minta kepada Allah sementara waktu sehat yang diberikan Allah kepada saya itu masih lebih banyak dibanding waktu sakit saya. Ini Nabi Ayub 20 tahun. Tidak mau minta kepada Allah. Kita baru kurang lebih 2 tahun. 2 bulan. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Nah, jadi ketika kita menjadi hamba yang senantiasa mau beribadah kepada Allah, mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua masalah yang Allah timpakan kepada kita insyaallah kita akan bisa terima dengan lapang dada. Karena Allah itu hadirin sekalian tidak melihat dari ujian apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi yang Allah mau lihat adalah bagaimana sikap kita menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita semakin dekat dengan Allah ataukah kita justru semakin jauh kepada Allah? Bukankah Allah katakan dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan, aku yang menguasai kematian dan kehidupan kata Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Wabah yang menimpa kita saat ini Bapak Ibu sekalian adalah tempatnya Allah menguji kita, menguji kualitas keimanan kita. Sampai di mana ahsanu amala kita. Sampai di mana amal-amal kebaikan kita semakin kita perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan Allah yang mengatur semua yang ada di muka bumi. Kita tidak ada daya kekuatan kalau bukan Allah yang menghendaki. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sebagai pengantar, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Setelah kita menyimak materi ceramah, Ustaz mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya. Silakan Pak. Terbuka untuk semua partisipan. Kalau belum ada, saya juga ingin bertanya sedikit ini Pak Ustaz menyikapi yang namanya itikaf. Bahwa sementara ini kan yang namanya itikaf harusnya di masjid. Kira-kira amalan-amalan apa yang kita bisa lakukan yang senilai atau setara dengan itikaf itu sendiri. Kedua, bahwa 10 hari terakhir Ramadan ini sebenarnya harus memperbanyak ibadah, terutama tahajud. Karena setelah tarawih ini juga masih banyak di antara kita juga yang memang punya pandangan yang berbeda tentang tahajud itu sendiri. Mungkin bisa ditambahkan sedikit tentang amalan-amalan ini, Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekda. Jadi pertama amalan yang seharusnya kita lakukan selama itikaf ini adalah kalau lebih tepatnya mungkin sebagai pengganti itikaf kita di masjid, ya kita lebih banyak memperbanyak istighfar, ya memperbanyak taubat, ya sayyidul istighfar, karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai hambanya bagi yang mau bertaubat, ya. Karena kita ini manusia, al-insanu makhallul khata'i wan nusyan. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan, dan bulan Ramadan ini adalah bulan penghancur dosa.
saatnya kita merenungi dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, walaupun kita lakukan di rumah, ya, kita memperbanyak istighfar, ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Barang siapa yang selalu ingat kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadanya. Washkuruli, dan syukurilah, jangan kamu ingkari nikmatku. Ya, semakin kita sering ingat kepada Allah, semakin sering kita istighfar kepada Allah, maka Allah akan senantiasa akan selalu ingat kepada kita. Dan bisa jadi dari istighfar kita, dari zikir kita, menjadikan wabah yang menimpa kita ini bisa cepat berlalu. Lalu yang kedua, tadi tentang salat tahajud. Ya. Salat tahajud itu ya, Nabi sebenarnya dalam riwayat salat sunnahnya itu lebih banyak di rumah. Ya. Jadi sebenarnya afdalnya salat sunnah itu sesungguhnya itu dilakukan lebih banyak di rumah. Bahkan kaidah usul fikih mengatakan kalau perintah wajib itu ya sebaiknya banyak-banyak disiarkan. Ya, seperti contohnya salat 5 waktu, yaitu kebanyakan di masjid. Ya, orang tahu, ya, tidak perlu kita sembunyi-sembunyi. Ada orang tanya, mau kemana? Tidak perlu kita sembunyi bahwa saya tidak mau dibilang mau ke masjid. Tidak mau, saya mau ke sana. Oh tidak, itu perlu disiarkan. Kalau amalan sunnah itu perlu dirahasiakan. Ya, misalnya puasa sunnah, ya tidak perlu diumbar kepada orang lain. Saya ini salat sunnah. Ya, sedekah tidak perlu diumbar bahwa saya tadi bersedekah di masjid isi celengan 100.000 misalnya. Ya, tidak perlu diumbar. Ya, jangan seperti ada juga orang yang katanya mau ikhlas, ya begitu menyumbang 1 juta di masjid, dia bilang tanpa nama. Setelah diumumkan tanpa nama 1 juta, dia colek sampingnya, kusi di juta tuh tanpa nama, iya tuh. Ya, itu namanya sembunyi-sembunyi tapi tetap menyampaikan kepada orang lain. Saya kira demikian Pak Sekda. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Selamat bergabung Bapak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Jadi sementara lagi mobile Pak Bupati ini, alhamdulillah. Mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya. Silakan Pak. Abe Pak Sekda. Iya, siapa Bupati? Iya. Kalau bisa diperpanjang lagi ceramahnya Pak Ustadz. Saya kira masih banyak yang mendengar ini. Saya lihat masih pukul 9. Tapi karena saya di perjalanan, enggak terlalu bagus jaringan. Kalau bisa ya Pak Ustadz, tambah lagi 15 menit lah. Jadi baru jam 9 Pak Ustadz. Jadi tadi sengaja saya juga bertanya-bertanya supaya bertambah materinya Pak Bupati. Silakan Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau lanjut mungkin dulu Pak Ustaz sedikit lagi. Karena saya lihat tidak ada yang mengangkat tangannya ini. Sebelumnya juga saya informasikan bahwa surat edaran work from home insya Allah besok sudah kita bisa edarkan. Karena memang sedikit ada masalah kendala pada prosesnya tadi ini. Itu insya Allah tertanggal 29 Mei berakhirnya karena sesuai dengan Kemenpan ini aturannya. Saya kira demikian untuk informasi tambahan. Silakan. Ada slide 2 ini informasi ini. Raise hand. Silakan Pak yang mengangkat tangannya, tolong hostnya dibuka. Dibuka audionya yang angkat tangan. Dibuka hostnya.
Yang yang ingin akan discuss yaitu apa hukumnya bagi orang yang melaksanakan ibadah berjamaah walaupun sekarang ini sudah dilarang tapi masih sembunyi-sembunyi melaksanakan. Begitu juga yang melaksanakan salat berjamaah di masjid walaupun itu sudah dilarang. Apa hukumnya? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Apa hukumnya kalau pada saat situasi darurat seperti ini masih banyak yang melakukan salat berjamaah di masjid? Ya. Sebenarnya itu bukan larangan. Ya. Jadi sebetulnya tidak, kalau dari segi hukum tidak berdosa kalau melakukan salat berjamaah di masjid dalam situasi seperti ini. Ya. Tapi ada kaidah mengatakan ketika kita lebih baik menghindari suatu bahaya daripada melakukan kebaikan. Ya. Dan lagian salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Salat berjamaahnya. Ya. Kalau salat fardunya tetap fardu, tapi berjamaahnya itu adalah fardu kifayah. Ya, artinya kalau sudah ada satu komunitas yang melakukan itu, maka sudah lepaslah kita dosa dari kaum itu. Satu kampung itu sudah lepas dari dosa. Nah, makanya kan kemarin himbauannya pemerintah, cukuplah pegawai syara yang memakmurkan masjid. Jamaah tidak usah ke masjid, salat di rumah masing-masing saja untuk menjaga jarak. Ya, jadi terpulang sebenarnya kepada pribadi masing-masing. Ya, makanya ini bukan larangan, ya, ini hanya himbauan. Ya, tidak boleh kita larang orang beribadah. Ya, cuma dihimbau untuk ibadah itu bukan berarti melarang ibadah, tetapi diharapkan ibadahnya itu jangan dilakukan di masjid karena menimbulkan potensi berkumpulnya banyak orang. Nah, maka sebaiknya dilakukan di rumah saja. Ya, pahalanya akan tetap sama. Ya, karena hadis mengatakan salat berjamaah lebih afdal, lebih besar pahalanya 27 derajat dibanding salat sendirian. Tidak ada hadis mengatakan bahwa salat berjamaah di masjid. Yang penting berjamaah. Yang namanya jamaah ada imam, ada makmum. Ya, masalahnya kalau tidak bisa imam, itu yang jadi masalah. Ya, makanya kebanyakan banyak orang yang melakukan praktek agama saat ini hanya pakai perasaan. Ya, tidak memakai ilmu. Ya, makanya ulama kita, ya, tidak perlu kita ragukan kapasitasnya ulama-ulama kita yang ada di pusat. Ya, mereka itu semua kapasitas ilmunya tidak bisa diragukan lagi. Ya, tidak mungkin mereka mengeluarkan fatwa tanpa dasar-dasar yang kuat, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian saya melihat ya, fenomena kemarin kan masjid yang tetap melaksanakan tarwih, tetap melaksanakan masjid, ya, melaksanakan salat Jumat. Nah, saya pernah lewat di satu masjid, ada masjid yang sempat salat tarwih, tapi lampunya dimatikan. Ini kan namanya beribadah, tapi tidak khusyuk karena merasa jangan-jangan ada Satpol PP nanti yang gerebek kita ini. Itu kan tidak ada kualitas ibadah yang kita dapatkan karena kita merasa dikejar-kejar. Kita ini beribadah kan untuk melakukan kebaikan. Kita mau khusyuk, tenang menghadap kepada Allah. Kalau selalu dihantui, jangan ada yang lihat kita, jangan ada polisi yang datang ini nanti gerebek kita. Nah, itu tidak akan, itu justru tidak menimbulkan kehusyuan. Ya, ibadah itu kan bagaimana kita menimbulkan ketenangan jiwa dalam diri kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah itu membuat hati kita tenang. Kalau kita salat sembunyi-sembunyi di masjid, matikan lampu atau matikan lampu di lantai 1 lalu salat di lantai 2, nah itu kan namanya sembunyi-sembunyi, seolah-olah tidak mau dilihat oleh orang lain. Ya, jadi saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Deden. Dan tidak dilihat angkat tangannya.
Silakan Pak Deden. Ay, digawin kita. Mungkin ada yang lain Pak, silakan. Pak Kadis. Sebentar Pak Kadis Perinda saya lihat ini. Silakan Pak Kadis Perinda. Oh ya, ada ini Pak Sekda pertanyaan dari Facebook. Oh iya, silakan. Assalamualaikum, Tabik mau bertanya, gimana mau membedakan antara ujian dengan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana membedakan antara ujian dengan teguran? Ya. Ujian itu diberikan kepada orang yang sudah terdaftar. Ya. Siapa orang terdaftar itu? Ya. Kita kalau sekolah pasti ada ujiannya. Kalau tidak pernah mendaftar di sekolah itu, tidak mungkin masuk ujian. Ya. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, banyak di antara manusia itu yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, wa hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidak beriman. Ya, jadi kalau ada musibah yang ditimpakan orang seperti orang yang tidak beriman, sebenarnya bukan ujian. Ya, itu bisa menjadi azab atau teguran. Lebih besarnya adalah azab. Jadi ujian itu adalah untuk orang yang beriman. Ya. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, setiap musibah apapun yang menimpa kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teguran itu teguran Allah berikan kepada hambanya yang melakukan orang yang beriman yang melakukan kezaliman, melakukan perbuatan dosa. Ya, misalnya kita ini mengaku beriman, tiba-tiba melakukan kemaksiatan, tiba-tiba kita kena musibah, ya mobil kita tabrakan atau apa dan sebagainya, anak kita sakit, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teguran itu diberikan Allah kepada hambanya yang beriman, yang pernah melakukan kemaksiatan. Ya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan lebih baik kita merasa ditegur oleh Allah ketimbang kita merasa diuji oleh Allah. Ya, jangan kita terlalu pede selama ini selalu merasa selalu hanya diuji. Ya, karena kalau diuji itu untuk meningkatkan kualitas kita. Tetapi terkadang kita lupa, ya terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada musibah yang menimpa kita, Ibnu Abbas mengatakan sebaiknya kita merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyadari kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Wakil Bupati. Silakan Pak Wakil. Tolong dibuka. Biasa. Pos dibuka dulu Pak Wakil. Supaya kita menyadari kesalahan. Oke, terima kasih. Ya. Saya hormati Bapak Bupati yang sebentar dalam perjalanan, semoga tiba dengan selamat di Kota Pinrang. Hormati Pak Sekda, rekan-rekan para peserta PIKON yang berbahagia. Jadi pertama-tama saya juga ingin bertanya kepada Pak Ustaz terkait dengan niat. Tadi pagi saya ikuti ceramahnya Mama Dede di TV One bahwa tidak ada satupun puasa yang dimiliki orang yang tidak berniat pada saat mau puasa pada malam hari. Ya, olehnya itu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustaz. Sebetulnya di manakah waktu niat itu yang sebaik-baiknya ketika kita mau puasa pada hari esok? Karena kenapa? Ada 3 versi niat. Yang pertama itu ada orang berniat katanya
1 kali dalam sebulan. Niat puasa dalam 1 bulan selama dalam bulan puasa. Yang kedua, ada juga niat pada saat sholat tarawih, biasa imam memimpin bahwa mari kita berniat untuk puasa besok. Yang ketiga, ada juga niat pada saat kita mau sahur. Ya, kira-kira yang mana niat terbaik yang kita bisa lakukan ini Pak Ustaz? Apakah pada saat kita mau sahur, atau pada saat kita sudah tarawih, atau niat 1 bulan? Karena kita yakin bahwa tidak ada pahala puasa yang kita terima kalau kita tidak berniat. Nah, saya kira itu yang saya pertanyakan kepada Pak Ustaz. Silakan. Terima kasih. Ustaz, ya. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Kalau lebih afdalnya niat itu, kalau puasa itu pada saat kita sebelum makan sahur. Itu waktu yang paling afdalnya untuk berniat puasa. Ya, tapi boleh juga, ya, ada ulama yang membolehkan kita berniat di malam harinya untuk mengantisipasi jangan sampai kita lupa. Dan ada juga yang membolehkan kita berniat puasa itu di awal Ramadan. Kita niat 1 bulan ya untuk mengantisipasi jangan sampai kita lupa berniat. Ya, atau mungkin kita ketiduran tidak sempat bangun makan sahur, maka kita tidak sempat berniat. Tapi sudah tergantikan niatnya tadi di awal Ramadan. Ya. Karena pernah ada kasus tidak sempat berniat pada sesudah salat tarawih, bangun sahur kesiangan, sudah hampir imsak, ya, makanan masih panas semua, ya, akhirnya langsung hantam saja, ya, tidak pakai niat. Ya, padahal Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu tergantung niatnya. Jadi sebenarnya ulama itu menempatkan niat di awal Ramadan supaya mengantisipasi. Siapa tahu ada nanti malam-malam yang kita terlupakan berniat. Ya, tapi yang lebih afdalnya itu walaupun kita sudah berniat di awal Ramadan, kita berniat juga sesudah salat tarawih, kita tetap berniat lagi pada saat makan sahur. Ya. Kira demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin sebagai closing statement saya persilakan kepada Bapak Bupati. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seluruh kaum muslimin. Terima kasih banyak atas partisipasi semua. Ini sudah puasa ke 20 kalau tidak salah, berarti sisa 10 hari kita lebaran. Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Pinrang pada khususnya bahwa untuk tetap menjaga himbauan-himbauan pemerintah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz. Karena apa? Ini kita masih selalu menjaga penularan Ada gangguan signal rupanya.
Sebentar saya telepon dulu beliau, mungkin bisa langsung pakai seluler saja. Ya, sambil menunggu jaringan Pak Bupati, mungkin saya perlu sampaikan kepada para jamaah yang sempat bergabung pada Bitcoin kali ini, bahwa insya Allah kalau lockdown masih berlangsung sampai masuk Idul Fitri, atas petunjuk Bapak Bupati Pinrang, kami dari Majelis Ulama Indonesia insya Allah akan menerbitkan khutbah seragam dan panduan sholat Idul Fitri di rumah. Ya, mungkin bisa dilakukan nanti, walaupun kita laksanakan di rumah, itu bisa nanti menggunakan panduan yang akan dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Pinrang. Jadi syaratnya sholat Idul Fitri di rumah itu ya, maksimal jamaahnya 4, minimal 4 jamaahnya. Ada yang khutbah, ada yang imam dan khatib bisa merangkap. Ya, jadi nanti insya Allah sementara proses MUI akan mengeluarkan panduan salat dan khutbah Idul Fitri di rumah. Ya, secara singkat nanti akan kita edarkan melalui Kesrah. Kira demikian tambahan informasi. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sudah ada saya lihat ini Pak Bupati. Silakan Pak Bupati, ada gangguan signal rupanya. Saya kira terima kasih Pak Ustadz. Akan jaringan tak terlalu bagus. Terima kasih atas partisipasinya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira dengan demikian mungkin maaf terlupa tadi ini. Mungkin perlu kita doa dari Pak Ustaz ini. Sekaligus menutup Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah bainana abwabal khair wa was-sihha wa was-salamah wal quwwah wan ni'mal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'al bala wal waba wal fahsya wal munkar wa ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan berakhirnya doa ini kita akhiri video konferensi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.